Misteri Makam Belanda Kebun Raya Bogor. Makam Belanda Kebun Raya Bogor dan jejak malam yang tidak pernah tenang. Arvin melangkah memasuki Kebun Raya Bogor dengan catatan kecil di tangan. Catatan itu berisi daftar makam Belanda yang tercatat pada arsip kolonial. Ia ingin menelusuri apakah semua nama pada arsip sesuai dengan batu nisan yang masih tersisa. Mira mengikuti dari belakang sambil menyalakan kamera. Ia ingin membuat dokumentasi yang rapi dan bisa Anda gunakan sebagai rujukan. Mereka memilih jalur yang paling dekat dengan Danau Gunting. Jalur itu memiliki banyak pohon besar dan akar yang menggembung. Arvin mencatat kondisi jalur dan penunjuk arah yang jarang terlihat. Ia ingin memastikan jalur itu aman dilewati pengunjung. Arvin berhenti di depan makam pertama. Batu nisannya tertutup lumut dan hampir tidak terbaca. Ia membersihkan permukaannya dengan kuas kecil. Ia menemukan nama yang mirip dengan arsip. Ia lalu memotret bagian yang terkelupas untuk dianalisis. Ia mengajak Anda melakukan hal yang sama jika suatu hari meneliti benda bersejarah. Dokumentasi membantu Anda menghindari interpretasi yang salah. Mira merekam proses pembersihan batu nisan agar Anda melihat caranya dengan jelas. Arvin melanjutkan perjalanan ke makam kedua. Jarak antar makam cukup dekat. Ia menemukan pola penataan yang sesuai dengan sistem pemakaman era kolonial. Ia menulis posisi setiap makam pada sketsa kecil. Ia mengajak Anda melakukan pemetaan dasar agar Anda memahami konteks lokasi. Arvin menggunakan teknik sederhana. Ia menentukan titik awal. Ia lalu menandai objek paling dekat. Teknik ini membantu Anda bekerja pada lingkungan terbuka tanpa peralatan besar. Hujan rintik mulai turun. Arvin mempercepat langkah menuju area makam terbesar. Tempat itu memiliki 3 nisan yang berjejer. Nisan tengah dan kanan masih utuh. Nisan kiri retak di bagian dasar. Arvin menyalakan lampu kecil agar bisa melihat tulisan pada nisan. Ia membaca tanggal kematian yang berada pada periode epidemi demam kuning. Ia ingin memeriksa apakah korban epidemi pernah dimakamkan di area itu. Data itu penting untuk laporan. Jika Anda melakukan penelitian lapangan, Anda bisa menuliskan tanggal dan kondisi fisik setiap objek agar data Anda konsisten. Mira memindai area sekitar dengan kamera. Ia tidak menemukan aktivitas. Ia berkata jalur ini terasa sangat sunyi. Arvin tetap fokus pada pekerjaannya. Ia membuka map arsip dan menemukan surat dari tahun 1800 yang menyebutkan pemakaman darurat. Ia ingin mencari keterkaitan surat itu dengan nama pada nisan. Ia meminta Mira menerangi bagian bawah nisan. Ia menemukan cap kecil dari batu yang disusun ulang. Ia mencatatnya sebagai indikasi perbaikan pada masa modern. Mereka berjalan ke bagian yang lebih gelap karena rimbunnya pohon. Lampu taman tidak menjangkau area itu. Arvin mengajak Anda untuk selalu membawa senter cadangan agar tidak mengalami situasi yang sama. Ia menghitung jarak antar nisan menggunakan langkah kaki. Ia ingin mencari pola penyebaran yang tidak tercatat di arsip. Ia menemukan satu area kosong dengan permukaan tanah yang berbeda. Ia menunduk dan menekan permukaan itu. Tanah terasa lebih rapuh. Ia menduga ada makam lama tanpa penanda. Mira melihat ke sekeliling. Ia berkata tempat ini memiliki perubahan suhu yang aneh. Udara terasa lebih dingin meskipun hujan semakin berhenti. Arvin tidak mengomentari hal itu. Ia mencatat suhu dan tingkat kelembapan. Ia mengajak Anda menyiapkan alat pengukur suhu kecil jika ingin melakukan penelitian serupa. Ia lalu mencari batu nisan kecil yang sering digunakan untuk makam anak-anak pada masa kolonial. Arvin menemukan potongan porselen kecil. Ia menduga itu bagian dari penanda makam lama. Ia mengumpulkan potongan itu tanpa menggeser benda lain. Ia ingin menjaga struktur tanah tetap utuh. Ia lalu merapikan catatan dan menandai area itu sebagai titik yang perlu diperiksa lebih dalam pada kunjungan berikutnya. Ia berkata pada Mira bahwa beberapa makam mungkin dipindah atau hilang karena perubahan lanskap kebun raya. Sore berubah menjadi gelap. Lampu taman menyala tetapi tidak mencapai seluruh area.
Arvin memutuskan kembali ke pintu keluar. Ia membawa data awal yang cukup detail. Ia berkata pada Mira bahwa penelitian hari ini menunjukkan ketidaksesuaian antara arsip dan keadaan di lapangan. Ia ingin meneliti lebih lanjut pada nisan yang retak dan area tanah yang rapuh. Ia mengajak Anda memahami bahwa penelitian sejarah membutuhkan ketelitian dan pengamatan langsung. Mira mematikan kamera. Mereka berjalan menuju jalur utama. Arvin melihat kembali ke arah makam. Ia merasa ada hal yang belum lengkap. Ia berkata sebagian informasi seperti sengaja disembunyikan oleh waktu. Ia ingin kembali lagi pada malam berikutnya untuk memastikan data yang belum terjawab. Ia mengajak Anda melakukan hal yang sama. Jika Anda menemukan data yang tidak cocok, Anda bisa kembali ke lokasi untuk memeriksa ulang. Penjaga tak kasat mata di tengah rimbun kebun raya. Arvin kembali ke kebun raya Bogor pada sore berikutnya. Ia membawa tripod kecil, lampu senter, termometer portabel, catatan arsip, dan peta kasar yang ia buat kemarin. Mira sudah menunggu di dekat gerbang. Ia membawa kamera yang sudah diperbaiki agar merekam lebih stabil. Mereka sepakat memulai dari titik yang sama seperti narasi pertama. Tujuannya agar data lapangan mudah Anda cocokkan jika suatu hari meneliti lokasi sejarah secara berurutan. Arvin berjalan cepat menuju area makam. Langit masih terang. Ia ingin memeriksa nisan yang retak sebelum cahaya hilang. Cahaya alami membantu Anda membaca permukaan batu yang mengalami erosi. Ia berjongkok di depan nisan itu dan menempelkan penggaris kecil ke sisi yang retak. Ia mengukur lebar celah. Ia mencatat perubahan kecil dibandingkan foto data kemarin. Ia menulis bahwa retakan ini bisa menunjukkan tekanan tanah yang tidak stabil. Anda bisa mengamati retakan kecil untuk mendeteksi pergeseran struktur tanpa alat berat. Mira mengambil foto jarak dekat. Ia ingin memudahkan Anda melihat bentuk dan pola retak pada dokumentasi akhir. Arvin mengetuk area bawah nisan dengan batang logam tipis. Suaranya berbeda di bagian tertentu. Ia menandai titik itu pada peta. Ia menduga ada rongga kecil yang terbentuk akibat akar besar. Akar pohon bisa mendorong struktur makam tua. Jika Anda menemukan perubahan seperti ini, Anda perlu mempertimbangkan risiko runtuh pada area sekitar. Arvin melangkah beberapa meter menuju area tanah rapuh yang ia temukan kemarin. Ia menyiapkan lampu yang dipasang rendah untuk menyorot permukaan tanah. Ia ingin melihat tekstur tanah tanpa bayangan yang mengganggu. Tanah itu memiliki warna lebih pucat. Ia menekan permukaan dengan tongkat kayu. Permukaannya turun sedikit. Ia mencatat tingkat penurunan itu. Teknik sederhana ini membantu Anda memeriksa area yang berpotensi menyimpan struktur terpendam tanpa menggali. Mira mengarahkan kamera ke sisi kiri lokasi. Ia melihat bentuk seperti bekas pondasi kecil. Ia memanggil Arvin. Arvin memeriksa batu itu. Ia menemukan permukaan yang dipoles. Ia membaca kembali arsip. Arsip itu menyebutkan keberadaan sebuah bangunan kecil yang digunakan untuk menyimpan alat pemakaman. Ia menandai temuan baru itu sebagai bukti bahwa area makam ini pernah lebih luas. Anda bisa menggunakan catatan administratif lama untuk mencocokkan jejak bangunan yang sudah hilang. Arvin mengajak Mira bergerak lebih jauh ke dalam rimbunan. Mereka melewati akar besar dan daun jatuh. Udara terasa lembab. Ia mengukur suhu lagi. Suhunya tidak cocok dengan perhitungan normal untuk area terbuka. Ini bukan soal gangguan mistis. Ini soal mikroklimate. Area yang tertutup vegetasi rapat bisa memiliki suhu berbeda. Jika Anda meneliti lokasi historis, Anda perlu mencatat kondisi lingkungan agar interpretasi data tidak salah. Mereka berhenti di depan sebuah nisan yang posisinya tidak tercatat di arsip. Nisan ini lebih kecil. Hurufnya sudah hilang. Arvin menggunakan lampu samping. Ini teknik yang membuat relief muncul lebih jelas. Ia menemukan angka yang terukir sangat tipis. Angka itu menunjukkan tahun 1821. Ia membandingkannya dengan daftar nama. Ia tidak menemukan kecocokan.
Ia menduga nisan ini milik orang yang tidak tercatat atau seseorang yang pemakamannya dilakukan tanpa administrasi formal. Anda bisa menemukan kasus seperti ini pada pemakaman masa kolonial. Mira memeriksa area belakang nisan. Ia menemukan bekas logam tipis yang tertanam di tanah. Arvin mengambilnya dengan hati-hati. Ini bagian dari bingkai foto lama yang biasa ditempatkan pada makam Eropa. Ia tidak menemukan foto, hanya fragmen bingkai. Ia menyimpannya untuk analisis visual. Jika Anda menemukan objek logam, Anda perlu menyimpannya pada wadah kering agar tidak mempercepat korosi. Langit mulai gelap. Lampu taman belum menyala. Arvin menempati posisi yang lebih tinggi untuk melihat gambaran area. Ia menyorot lampu ke arah barisan nisan. Ia menghitung jumlahnya. Angkanya berbeda dari arsip. Ia mencatat perbedaan itu pada peta. Ia berkata pada Mira bahwa arsip mungkin tidak lengkap atau makam dipindahkan secara bertahap karena perawatan lanskap kebun raya. Ini temuan penting. Anda perlu meninjau ulang asumsi awal setiap kali data lapangan bertentangan dengan dokumen. Lampu taman menyala. Cahaya tidak menjangkau seluruh area. Arvin memutuskan memeriksa satu titik lagi sebelum pulang. Ia kembali ke area di kanan Danau Gunting. Ia menemukan jalur kecil yang hampir tertutup daun. Ia mengikuti jalur itu. Jalur itu mengarah ke batu besar. Batu ini bukan nisan. Ia memeriksa bagian bawahnya. Ia menemukan ukiran kecil yang tidak terlihat dari jauh. Ukiran itu membentuk 3 huruf yang sama dengan nama keluarga yang muncul pada arsip pemakaman darurat. Arvin mencatatnya sebagai temuan paling penting hari ini. Ini bukti bahwa pemakaman darurat benar-benar terjadi. Ia berkata beberapa makam mungkin disatukan pada satu lokasi sebelum dipindahkan ke area sekarang. Ia meminta Mira merekam batu itu dari 3 sudut agar Anda memahami hubungan antara arsip dan sisa fisik. Mereka berjalan kembali menuju jalur utama. Arvin memegang catatan yang semakin tebal. Ia melihat area itu sekali lagi. Ia merasa pola makam yang hilang mulai terbentuk. Ia ingin menyambung potongan-potongan ini pada kunjungan berikutnya. Kisah arkeolog muda yang membuka rahasia makam sunyi. Arvin tiba lebih awal di Kebun Raya Bogor. Ia ingin memetakan jalur dari gerbang hingga area makam dengan lebih rapi. Ia membawa meteran gulung, kompas kecil, dan peta arsip yang sudah ia perbarui kemarin. Mira datang beberapa menit kemudian. Ia membawa kamera dengan baterai cadangan dan alat pencatat suara. Arvin menjelaskan rencana hari ini. Ia ingin mencari hubungan antara batu besar berukir 3 huruf dan makam yang hilang. Ia juga ingin menguji hipotesis bahwa ada pemindahan makam pada masa modern. Arvin memulai dari jalur utama. Ia mengukur jarak dari pintu masuk menuju tikungan pertama. Ia mencatat angka itu. Angka ini membantu Anda membuat peta akurat dalam skala kecil. Arvin menggunakan kompas untuk menentukan orientasi area makam terhadap Danau Gunting. Ia menuliskan arah utara agar peta yang ia buat memiliki acuan tetap. Ia mengajak Anda melakukan hal yang sama jika membuat dokumentasi lapangan. Orientasi memudahkan pembaca memahami arah temuan. Mira menyorot kamera ke arah kumpulan pohon besar yang menaungi area makam. Ia ingin menunjukkan kondisi visual yang jarang pengunjung perhatikan. Arvin berjalan lebih dalam. Ia menandai posisi setiap nisan menggunakan koordinat sederhana. Ia menggunakan sistem 2 garis potong. Ia membuat garis imajiner dari titik awal ke arah barat. Ia lalu menghitung jarak dari garis itu menuju setiap nisan. Sistem ini membantu Anda menata informasi dengan konsisten. Mereka sampai di nisan kecil tahun 1821. Arvin berjongkok. Ia menyalakan lampu rendah. Ia ingin memastikan ukiran tahun tidak salah. Ia membersihkan lumut tipis di bagian kanan. Ia menemukan goresan lain yang terlihat seperti huruf. Ia mencatat goresan itu. Ia menduga ukiran itu bagian dari nama yang tidak selesai. Ini bisa terjadi jika tukang batu bekerja pada masa krisis. Jika Anda meneliti nisan tua,
Anda perlu memperhatikan tanda kecil yang sering terabaikan. Mira melihat sisi tanah yang lebih tinggi di belakang nisan. Ia memanggil Arvin. Arvin memeriksa tanah itu. Ia menemukan pola batu kecil yang tersusun lurus. Ia menyingkirkan daun kering. Polanya terlihat lebih jelas. Ini bekas fondasi bangunan ringan. Ia membaca arsip lagi. Arsip menyebutkan gudang kecil yang digunakan sebagai tempat penyimpanan kain kafan. Ia menuliskan temuan ini sebagai bukti baru. Ia mengajak Anda membandingkan dokumen dan kondisi lapangan agar data semakin kokoh. Arvin melanjutkan perjalanan menuju batu besar berukir 3 huruf. Ia ingin meneliti ukiran itu lebih teliti. Ia meraba permukaan batu. Ia menemukan perbedaan kedalaman pada setiap huruf. Ini menunjukkan pengerjaan manual menggunakan pahat kecil. Ia mengukur tinggi ukiran. Tingginya tidak sesuai dengan tradisi penandaan makam formal. Ini memperkuat asumsi bahwa batu itu bagian dari pemakaman darurat. Ia menduga ada lebih banyak batu seperti itu yang tertutup tanah. Ia mencatat titik ini sebagai area prioritas. Mira memindai sekeliling dengan kamera. Ia menemukan jalur sempit yang tidak masuk jalur pengunjung. Jalur itu ditutupi daun kering. Arvin memeriksanya. Ia menemukan sebuah batu segi 4 kecil. Batu itu tidak memiliki ukiran. Ukurannya mirip penanda makam bayi pada masa kolonial. Arvin memeriksa arsip. Arsip mencatat 2 penguburan anak kecil pada tahun yang sama dengan beberapa nisan dewasa. Ia menandai batu ini sebagai bukti bahwa pemakaman keluarga pernah dilakukan di area itu. Arvin bergerak ke arah pohon besar. Ia membuat garis sketsa lokasi untuk menghubungkan semua titik temuan. Ia melihat pola yang mulai muncul. Pola itu menunjukkan jalur makam yang lebih panjang daripada area yang terlihat. Ia menyimpulkan sebagian makam tertutup vegetasi dan tanah yang meninggi. Ia menulis bahwa area makam Belanda di kebun raya mungkin lebih luas dari anggapan umum. Anda bisa memulai penyelidikan serupa dengan cara mencatat titik temuan dari luar menuju pusat. Mira tiba-tiba mendengar suara gesekan pelan. Ia memutar kamera ke arah suara. Arvin menoleh. Mereka tidak melihat apapun. Arvin tetap tenang. Ia kembali fokus pada pemetaan. Ia menghitung jarak antar batu penanda. Ia menemukan jarak yang konsisten pada 3 titik. Ini sesuai dengan pola penguburan kolonial yang menggunakan jarak tetap. Ini bukti penting. Ia menambahkan 3 titik itu ke dalam peta. Langit mulai gelap. Arvin ingin memeriksa 1 titik lagi sebelum pulang. Ia menuju lokasi tanah rapuh. Ia menyorot area itu dengan lampu low angle. Cahaya rendah membuat relief tanah lebih terlihat. Ia menemukan sedikit cekungan baru. Ia mencatat perubahan ini. Ini bisa menunjukkan struktur di bawah tanah yang naik atau turun. Jika Anda menemukan perubahan kecil seperti ini, Anda bisa membandingkannya dengan data sebelumnya untuk mendeteksi pergerakan tanah. Mira mengarahkan kamera ke daun yang bergerak pelan. Angin hampir tidak terasa. Arvin mencatat perubahan pola angin pada catatannya. Ia sudah terbiasa menggabungkan data lingkungan dengan temuan arkeologi agar interpretasi menjadi lebih akurat. Ia merapikan peta dan menyimpannya dalam plastik agar tidak basah. Mereka kembali ke jalur utama. Arvin membawa lebih banyak data daripada 2 hari sebelumnya. Ia merasa pola makam lama mulai terlihat jelas. Ia sadar masih ada bagian yang hilang. Ia ingin mencari makam yang tidak tercatat tetapi memiliki keterkaitan kuat dengan pemakaman darurat. Ia berkata pada Mira bahwa narasi sejarah yang hilang mulai muncul sedikit demi sedikit. Ia menyiapkan diri untuk penelitian berikutnya. Catatan gelap dari era kolonial di Tanah Bogor. Arvin kembali ke Kebun Raya Bogor pada hari keempat penelitian. Ia membawa alat sederhana yang bisa membantu membaca susunan tanah. Ia membawa tongkat pengukur tanah, senter kepala, kotak sampel kecil, dan peta yang sudah dipenuhi titik temuan. Mira menyusul sambil membawa kamera stabilizer. Ia ingin memastikan rekaman hari ini lebih rapi. Mereka sepakat fokus pada 2 hal penting.
Arvin ingin mencari jejak pemindahan makam. Ia juga ingin menemukan hubungan antara batu kecil tanpa ukiran dan beberapa nisan yang sudah hilang dari arsip. Arvin memulai dari batu besar berukir 3 huruf. Ia berjongkok dan memeriksa sisi belakang batu yang belum ia lihat kemarin. Ia menemukan goresan kecil di bagian bawah. Goresan itu membentuk garis lurus. Garis itu tidak alami. Ia mencatatnya. Ia menduga batu ini pernah dipindah dari lokasi lain. Ia memeriksa sisi kanan. Ia menemukan bekas tanah berbeda warna. Ini tanda bahwa batu itu pernah bersentuhan dengan tanah berpasir. Padahal area makam sekarang tanahnya lebih liat. Ini petunjuk kuat bahwa ada perpindahan lokasi makam di masa lalu. Anda bisa memeriksa warna tanah untuk melihat apakah sebuah objek pernah berpindah tempat. Mira mengarahkan kamera ke bagian bawah batu. Ia ingin Anda melihat detail yang sering tidak terlihat pada kunjungan biasa. Arvin menggunakan tongkat pengukur untuk menekan area sekitar batu. Tanah terasa lebih padat di bagian depan dan lebih lunak di bagian belakang. Ia mencatat perbedaan itu. Ia menyimpulkan bahwa pemindahan mungkin tidak dilakukan sepenuhnya. Batu itu bisa ditanam kembali tanpa mengganti posisi asli makam yang sudah hilang. Arvin bergerak ke area nisan kecil tahun 1821. Ia menyalakan senter kepala agar tangannya bebas. Ia memeriksa tanah di sekeliling nisan. Ia menemukan pecahan keramik kecil. Ia mengambil satu pecahan dan memasukkannya ke kotak sampel. Ia ingin membandingkan struktur bahan itu dengan pecahan porselen yang ia temukan pada narasi sebelumnya. Jika Anda mengumpulkan sampel, Anda bisa membandingkan pola produksi untuk melihat apakah objek berasal dari periode yang sama. Mira menyorot kamera pada permukaan tanah. Ia memperhatikan sebuah garis halus berbentuk melengkung. Arvin mendekat. Garis itu menunjukkan bekas batas makam lama. Ia mengikuti garis itu dengan hati-hati. Ia menemukan bahwa garis itu menuju area kosong di antara 2 pohon besar. Ia memeriksa tanah di titik itu. Tanahnya lebih lunak dan warnanya lebih pucat. Ini mirip dengan tanah rapuh yang ia temukan sebelumnya. Ia mencatat titik ini sebagai lokasi makam yang hilang. Arvin membuka arsip dan mulai mencocokkan data. Ia menemukan satu nama yang tidak memiliki lokasi makam. Nama itu tertulis pada daftar korban epidemi. Arvin menandai nama itu. Ia menduga makam yang hilang ini milik orang dalam daftar itu. Ia menambahkan titik baru pada peta. Ia mengajak Anda melakukan metode sinkronisasi sederhana antara data arsip dan temuan lapangan, agar pola sejarah lebih mudah dipahami. Mereka bergerak menuju jalur sempit yang ditemukan kemarin. Jalur itu tertutup daun kering. Arvin membersihkan sebagian jalur dengan tongkat kayu. Ia menemukan satu batu kecil lain yang tertutup sebagian tanah. Batu itu lebih bulat dibanding batu penanda makam bayi. Ia mengangkat sedikit permukaan tanah. Ia menemukan sisa ukiran melingkar kecil. Ini bukan ukiran nama. Ini simbol umum yang digunakan oleh pekerja pemakaman untuk menandai batas area. Simbol seperti ini sering muncul pada pemakaman kolonial yang mengalami restrukturisasi. Ia mencatat simbol ini sebagai bukti penataan ulang pada masa tertentu. Mira mendekat dan memotret simbol itu dari 2 sisi. Ia ingin memastikan Anda bisa membedakan ukiran dekoratif dan ukiran penanda. Arvin menelusuri jalur itu sejauh beberapa meter. Ia menemukan pola tanah yang dipadatkan. Pola ini menunjukkan bahwa jalur tersebut pernah digunakan secara rutin. Ia membandingkan jalur itu dengan peta lama pada arsip. Jalur itu tidak tercantum. Ini berarti jalur pemakaman itu tidak masuk desain kebun raya setelah revitalisasi. Arvin menuju nisan retak yang ia periksa pada narasi kedua. Ia ingin memastikan pola retakan tidak berubah. Ia mengetuk sisi bawahnya. Suaranya sedikit berbeda dibanding 2 hari lalu. Ia mencatat perubahan itu. Ini petunjuk bahwa tanah di bawah nisan sedang mengalami pergeseran ringan. Pergeseran ini bisa disebabkan oleh akar pohon. Ia menggunakan tongkat pengukur untuk memeriksa kedalaman tanah.
Ia menemukan tanah sedikit turun. Ia menandai nisan itu sebagai objek yang harus dipantau lebih lanjut. Mira melihat ke arah pohon besar. Ia melihat bekas potongan kayu yang rapi. Arvin mendekat. Ia menemukan bahwa potongan kayu itu berada di titik yang mirip dengan batas pemakaman lama. Ia mencatatnya. Ia menduga ada pagar kayu pada masa kolonial untuk membatasi area pemakaman darurat. Bekas itu memberi petunjuk bahwa area makam sebenarnya pernah memiliki batas yang lebih jelas. Arvin kembali menyatukan semua temuan. Ia duduk di tanah dan membuka peta. Ia menandai setiap titik. Ia melihat pola yang semakin jelas. Ia menemukan bahwa area pemakaman lama membentuk setengah lingkaran dengan pusat di dekat batu besar berukir 3 huruf. Ia mencatat pola itu. Ia ingin menelusuri sisi lain setengah lingkaran pada penelitian berikutnya. Langit kembali gelap. Lampu taman menyala. Tetapi tidak menjangkau jalur sempit. Arvin memutuskan menyelesaikan penelitian hari ini. Ia menyimpan semua catatan dalam map plastik. Ia merasa semakin dekat dengan struktur asli pemakaman. Ia percaya masih ada makam yang belum ia temukan. Ia ingin kembali untuk menyelesaikan pola setengah lingkaran itu. Lorong pohon tua yang menyimpan nama-nama terlupakan. Arvin tiba di Kebun Raya Bogor lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menelusuri sisi lain dari pola setengah lingkaran yang ia temukan kemarin. Ia membawa peta yang sudah ia perbarui, tongkat pengukur tanah, alat ukur kelembapan, dan amplop sampel untuk pecahan benda kecil. Mira datang beberapa menit kemudian. Ia membawa kamera dengan lensa sudut lebar. Ia ingin mengambil gambar keseluruhan area agar Anda melihat bagaimana pola makam mulai terbentuk dari sudut atas. Arvin memulai dari titik pusat setengah lingkaran, yaitu batu besar berukir 3 huruf. Ia memastikan posisi batu belum bergeser. Ia memeriksa tanah di sekelilingnya. Tanah terasa sama dengan kemarin. Ia mencatat angka kelembapan. Angka ini berguna jika Anda ingin melihat perubahan kondisi lingkungan dari hari ke hari. Arvin menandai titik pusat pada peta dengan lingkaran kecil. Ia ingin menyusun jalur dari titik ini ke sisi yang belum ia periksa. Mira mengikuti dari belakang sambil merekam. Ia menyorot pergerakan Arvin agar Anda memahami langkah demi langkah. Arvin mengarahkan tubuh ke sisi yang belum ia jelajahi. Ia menarik garis imajiner sepanjang beberapa meter. Ia berjalan pelan sambil mengamati tanah. Ia mencari perubahan warna atau tekstur. Ia menemukan area dengan tanah lebih gelap. Ia berjongkok dan memeriksanya. Tanah itu lebih lembab. Ia menekan permukaan dengan tongkat. Permukaannya turun sedikit. Ia mencatat lokasi ini sebagai titik pertama pada sisi baru. Arvin melanjutkan beberapa meter lagi. Ia menemukan batu kecil berbentuk pecahan yang tidak simetris. Ia mengambil batu itu. Ia melihat permukaan halus di satu sisi. Ini tanda bahwa batu itu merupakan bagian dari nisan kecil. Ia memasukkan batu itu dalam amplop sampel. Ia menulis kode tanggal dan lokasi. Anda bisa menggunakan kode seperti ini agar setiap sampel mudah Anda identifikasi tanpa mencampur data. Mira mengarahkan kamera ke sisi kanan jalur. Ia melihat permukaan tanah yang lebih tinggi. Arvin mendekat. Ia menemukan 3 batu kecil yang tersusun tidak beraturan. Ia memeriksa setiap batu. Batu pertama berbentuk bulat pipih. Batu kedua memiliki goresan lurus. Batu ketiga sedikit persegi. Ia menyingkirkan daun kering. Ia menemukan tanah putih di bawahnya. Ini tanda bekas alas makam yang dibuat secara sederhana. Ia mencatat pola 3 batu itu sebagai penanda batas makam. Ini umum pada pemakaman darurat. Arvin melanjutkan pemetaan. Ia menambahkan 3 titik batu ke peta. Ia melihat pola yang mulai meluas ke sisi yang ia telusuri. Ia menduga sisi ini memiliki 3 hingga 5 makam tambahan yang tidak tercatat. Ia membuka arsip. Ia menemukan catatan tentang pemakaman tambahan yang dilakukan dalam 1 bulan yang sama dengan epidemi. Ia mencocokkan jumlah itu dengan titik yang sudah ia temukan.
Jumlahnya hampir cocok. Ia menambahkan catatan bahwa sisi ini kemungkinan besar bagian yang hilang dari pemakaman darurat. Mira melihat ke arah pohon besar yang tumbang. Ia menemukan bagian akar yang terangkat dan membuat kontur tanah tidak rata. Arvin memeriksanya. Ia menemukan bahwa akar itu memotong garis makam lama. Ia mencatat bahwa perubahan lanskap alami seperti tumbangnya pohon besar bisa menyembunyikan atau menggeser penanda makam. Ia memotret bentuk akar. Ia menandai titik ini agar Anda bisa melihat bagaimana faktor alam mempengaruhi data arkeologi. Arvin kembali ke jalur setengah lingkaran. Ia ingin memastikan pola itu tepat. Ia berjalan dari titik pusat lalu membentuk garis yang sama panjang ke sisi lain. Ia menemukan satu area yang terlihat rata. Ia memeriksa tanah dengan tongkat. Tanahnya padat. Ini berbeda dengan titik makam yang cenderung lebih lunak. Ia mencatat area ini sebagai batas luar pemakaman. Ia melihat pola garis batas semakin jelas. Mira menemukan pecahan kaca kecil. Arvin mendekat. Ia mengambil pecahan itu dengan pinset kecil. Ia menaruhnya dalam amplop sampel. Ia memeriksa warnanya. Warna kaca itu kehijauan. Ini sesuai dengan botol obat yang digunakan pada masa kolonial. Ia mencatat bahwa pecahan ini bisa berasal dari bekal yang dibawa ke pemakaman. Ini menambah konteks sejarah pada lokasi tersebut. Arvin merasa sisi baru ini memberikan informasi penting. Ia menghubungkan semua titik pada peta. Ia menemukan bahwa pola setengah lingkaran berubah menjadi hampir membentuk lingkaran penuh. Lingkaran ini menunjukkan bahwa pemakaman darurat memiliki struktur yang terencana meskipun dilakukan dalam kondisi mendesak. Ia mencatat pola ini sebagai temuan hari ini. Langit mulai mendung. Arvin mempercepat pemeriksaan. Ia kembali ke tanah lunak di dekat titik pertama. Ia menekan permukaan dengan tongkat. Ia mendengar suara berongga. Ini tanda bahwa ada ruang kecil di bawah tanah. Ia mencatat bahwa lokasi ini perlu diperiksa lebih lanjut. Ia menduga ada lapisan batu berbentuk peti kecil di bawahnya. Mira menyorot seluruh area dari sudut yang lebih tinggi. Ia ingin menunjukkan bagaimana titik-titik baru terhubung. Arvin merapikan semua catatan. Ia duduk sebentar untuk meninjau peta yang baru. Ia menemukan bahwa sisi yang hilang mulai tersusun. Hari mulai gelap. Arvin memutuskan menghentikan penelitian hari ini. Ia yakin masih ada satu bagian lagi yang belum ia buka. Ia akan menelusurinya pada penelitian berikutnya. Ia merasa semakin dekat dengan struktur asli pemakaman darurat. Ia juga merasa bahwa satu temuan penting sedang menunggu di bagian yang belum ia periksa. Jejak penjaga senyap di antara pohon-pohon tua. Arvin mempercepat langkah di jalan setapak yang semakin gelap. Kamu mungkin merasakan ketegangan saat dia memeriksa setiap arah sambil tetap menggenggam senter kecilnya. Cahaya yang dipantulkannya mengenai batang pohon yang berlumut. Suasana hening. Arvin merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti. Ia berhenti sejenak. Ia menatap ke kiri. Tidak ada siapapun. Ia menatap ke kanan. Masih kosong. Namun dirinya tetap merasakan kehadiran yang sulit dijelaskan. Arvin akan memahami perasaan itu. Sensasi saat ada seseorang yang berdiri tepat di belakang meski dia tidak melihat apapun. Arvin melanjutkan perjalanan menuju bagian makam yang lebih dalam. Ia ingin memastikan semua sudut area terekam dengan jelas. Terutama bagian yang jarang dikunjungi pengunjung. Ia menurunkan nada suaranya saat berbicara pada kamera. Ia berusaha tetap tenang. Namun wajahnya menunjukkan bahwa ia mulai merasa tidak nyaman. Ia memutuskan memeriksa bagian sisi timur makam. Lokasi itu dipenuhi semak kecil dan pohon besar dengan akar yang menjulur. Arvin berhenti saat melihat sesuatu di tanah. Ada jejak sepatu yang tampak baru. Jejak itu mengarah ke bagian dalam. Jejaknya kecil. Polanya berbeda dari sepatu hiking yang biasa digunakan pengunjung. Dia akan mudah mengenalinya jika melihat langsung. Bentuknya lurus dan ramping. Mirip dengan sepatu kulit lama yang digunakan tentara Belanda. Arvin mengikuti jejak itu.
Ia mengangkat kamera dan berkata bahwa jejak tersebut muncul setelah hujan turun sore tadi. Tanah di sana masih lembab. Jejak itu tampak jelas. Ia menghitung jaraknya dan memperkirakan jarak langkahnya lebih panjang dari langkah manusia biasa. Ini membuatnya berpikir bahwa jejak itu bisa dibuat seseorang yang memakai sepatu khusus. Atau seseorang yang berlari. Namun ia tidak melihat siapapun sejak masuk area itu. Langkah Arvin terhenti saat menemukan jejak tersebut menghilang tepat di samping sebuah makam tua. Tidak ada bekas mengarah keluar. Tanah di sekeliling makam rata. Tidak ada tanda seseorang memanjat atau melangkah pergi. Jejak itu berhenti begitu saja. Siapapun pasti akan berpikir itu tidak mungkin terjadi. Itulah yang ada di benak Arvin. Ia menyalakan kamera inframerahnya. Teknologi itu membantu menangkap perbedaan suhu. Arvin mengarahkan kamera pada makam tempat jejak itu menghilang. Layar menunjukkan warna yang tidak biasa. Suhu di bagian makam itu lebih rendah dibanding titik lain di sekitarnya. Selisihnya 2 derajat. Data itu cukup signifikan karena suhu tanah biasanya stabil pada malam hari. Arvin mencoba mendekat. Ia mengulurkan tangan untuk memeriksa udara di dekat batu nisan. Kulitnya merasakan dingin yang lebih kuat. Seolah ada udara dari tempat tertutup yang keluar dari celah tanah. Ia memeriksa kiri dan kanan batu nisan. Tidak ada rongga. Tidak ada celah. Tidak ada bukaan apapun. Ia mundur 1 langkah saat mendengar suara ranting patah. Suaranya jelas. Ia berbalik dan menyorotkan senter. Tidak ada siapapun. Rumput di belakangnya tertekan seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak. Namun tidak ada hewan liar di sekitar sana. Tidak ada angin. Daun tidak bergerak. Arvin memutuskan untuk memutar kamera agar bisa menunjukkan seluruh area. Ia berjalan perlahan sambil mengarahkan senter ke tanah. Ia menemukan pola tanah yang tergores ringan. Seolah ada sesuatu yang diseret. Garisnya memanjang ke arah yang lebih gelap di antara pepohonan. Ia mengikuti garis itu. Langkahnya semakin hati-hati. Garis itu berhenti di tempat yang tidak memiliki makam. Tempat itu kosong. Hanya rumput pendek dan tanah lembab. Arvin membungkuk. Ia melihat bentuk seperti bekas telapak tangan kecil di tanah. Bentuknya tidak jelas, tetapi terlihat 5 titik menonjol yang membentuk pola tangan. Ia mengatur napas dan memeriksa sekeliling. Penjaga malam tidak mungkin sampai ke area itu. Tidak ada akses kendaraan. Tidak ada jalan setapak. Tidak ada tanda aktivitas manusia hari itu. Arvin mulai menduga bahwa ia sedang mengamati sesuatu yang berkaitan dengan laporan-laporan warga tentang kemunculan sosok penjaga makam tua yang sering terlihat berjalan di antara pohon pada malam tertentu. Ia memutar kamera ke dirinya. Ia berkata bahwa bukti yang ia temukan bukan bukti gaib, namun bukti aktivitas yang sulit dijelaskan. Ia ingin memastikan semuanya terdokumentasi. Ia menutup narasi malam itu dengan mengatakan bahwa ia akan melanjutkan pencarian ke titik paling dalam makam. Arvin berdiri. Ia memeriksa suhu untuk terakhir kali. Ia melihat perbedaan suhu masih muncul di kamera inframerah. Ia menatap jalan yang gelap di depan. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu. Namun ia tetap melangkah maju. Ia ingin mencari apapun yang bisa menjelaskan kehadiran penjaga senyap itu. Malam saat suara lama bangkit kembali. Arvin mengikuti jejak setengah lingkaran itu hingga masuk ke jalur paling sempit di area makam Belanda. Jalur itu hampir tertutup ranting kering dan daun gugur. Arvin membayangkan bagaimana kameranya bergetar ringan setiap kali ranting menempel pada jaketnya. Ia menundukkan badan agar bisa melewati akar pohon yang melintang seperti pagar. Suasana di sana lebih gelap karena kanopi pohon makin rapat. Ia berhenti di sebuah titik terbuka kecil. Di sini, tanahnya lebih rata dan tidak banyak batu nisan. Arvin mengarahkan senter ke kiri. Ia melihat tembok batu yang sebagian tertutup lumut. Tembok itu tampak seperti pembatas lama. Ia menduga itu mungkin bagian dari struktur yang sudah tidak digunakan.
Ia berjalan mendekat dan menyorot tulisan yang sangat samar di dinding itu. Huruf-hurufnya seperti tergores benda tajam. Bentuknya tidak mengikuti bahasa tertentu. Polanya menyerupai penanda yang digunakan penjaga kebun kolonial untuk menandai area tertentu. Ia mencatat bentuk itu di bukunya dan memotret seluruh bagian dinding. Di belakangnya terdengar suara dentingan kecil. Arvin langsung berputar. Suara itu mirip bunyi logam yang saling bertabrakan. Ia mengecilkan volume napasnya dan mengarahkan senter ke arah suara. Ia mendekat perlahan. Tidak ada benda logam di tanah. Tidak ada kaleng. Tidak ada rantai. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. 2 dentingan pendek. Lalu 1 dentingan panjang. Ia mengenali pola itu karena pernah mempelajarinya dalam catatan arsip lama. Dentingan itu mirip sinyal yang digunakan penjaga kebun pada masa kolonial untuk memberi tanda saat malam. Pola seperti itu digunakan untuk memperingatkan bahwa ada orang asing di area terlarang. Arvin menelan ludah. Ia memeriksa apakah perangkat audionya mencatat suara tersebut. Indikatornya naik. Suara itu terekam jelas. Ia menggeser posisi kamera agar bisa melihat sudut yang lebih luas. Ia melangkah lebih jauh ke arah tembok. Udara di sekitarnya berubah lebih lembab. Ia mungkin bisa membayangkan bagaimana napasnya perlahan mengembun di udara yang dingin. Arvin menemukan sebuah celah kecil di tembok. Ukurannya cukup besar untuk dilihat, tetapi tidak bisa untuk dilalui. Ia menyorot ke dalam celah itu. Di dalamnya ada ruang gelap yang tampak seperti lorong tua. Arvin memfokuskan kamera inframerah ke celah itu. Suhu di dalamnya lebih rendah. Perbedaannya 3 derajat. Ia memeriksa pinggir celah. Kayu penyangganya telah lapuk, tetapi polanya menunjukkan bahwa seseorang pernah membukanya dari luar. Sebelum ia menekan tombol zoom, suara gesekan muncul dari dalam celah. Suaranya halus, panjang, seperti seseorang menyeret sesuatu di lantai. Arvin mundur setengah langkah. Ia menunggu. Ia menahan napas agar bisa mendengar lebih jelas. Suaranya berhenti. Lalu muncul pola dentingan sama seperti sebelumnya. Ia menyalakan alat perekam suara tingkat tinggi yang ia bawa untuk situasi seperti ini. Ia menekan tombol rekam dan menunggu. Suara dentingan kali ini muncul lebih pelan, seperti berasal dari jarak lebih jauh di dalam lorong. Arvin mencatat bahwa pola dentingan itu identik dengan sinyal penjaga yang digunakan untuk memanggil bantuan. Ia pernah membaca bahwa penjaga kebun kolonial sering menggunakan pola dentingan itu saat menemukan orang yang masuk tanpa izin. Ia memahami bahwa suara itu tidak mungkin berasal dari orang modern. Tidak ada orang yang menggunakan sistem sinyal itu lagi. Ia mencoba memeriksa apakah ada binatang kecil yang bisa menghasilkan suara tersebut. Tidak ada. Suara itu terlalu teratur, terlalu tepat. Tidak ada hewan yang menghasilkan pola dentingan seperti itu. Ia memutuskan menyusuri sisi tembok. Ia berharap menemukan pintu atau bukaan lain yang mengarah ke ruang di balik celah. Ia berjalan pelan sambil memindai area dengan kamera dan senter. Setelah beberapa langkah, ia melihat bagian tembok yang runtuh sebagian. Tanah di depannya tertekan. Seperti ada seseorang yang pernah berdiri di sana dan menyingkirkan batu. Arvin memeriksa batu itu. Batu tersebut tidak menunjukkan tanda retakan baru. Artinya batu itu sudah lama terjatuh. Namun tanah yang tertekan di bawahnya menunjukkan usia yang jauh lebih muda. Polanya terlihat seperti jejak sepatu kulit yang sama dengan jejak yang ia temukan sebelumnya. Ia memotret pola itu. Ia memeriksa arah tekanan tanah. Jejak itu menunjuk ke arah celah tembok. Ia menyimpulkan bahwa seseorang, atau sesuatu, pernah berdiri di sana dan mengawasi area sekitar sebelum pergi. Tiba-tiba suara gesekan panjang muncul dari dalam celah. Suaranya lebih keras. Arvin memindahkan posisi senter. Ia mendekat setengah langkah. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada hewan besar di dalam. Namun sebelum ia memeriksa lebih jauh, suara itu berubah menjadi suara langkah berat. Pola langkahnya jelas. 1 langkah.
Henti. Satu langkah lagi. Henti. Seperti seseorang mendekat dari dalam ruang gelap itu. Arvin memutuskan untuk merekam dari jarak aman. Ia menaruh kamera di tanah agar bisa menangkap sudut celah lebih luas. Ia menyalakan pencahayaan inframerah maksimal. Cahaya itu menembus lebih jauh ke dalam lorong. Ia menunggu. Ia berdiri dengan jarak 2 meter dari celah. Langkah itu berhenti tepat di depan kamera. Namun tidak ada sosok yang terlihat. Tidak ada bayangan. Tidak ada perubahan bentuk. Hanya perubahan kecil pada suhu. Titik yang lebih dingin muncul dan bergerak pelan. Ukurannya setara dengan tubuh manusia dewasa. Arvin tetap diam. Ia membiarkan kamera bekerja. Ia ingin memastikan bahwa semua yang terjadi malam itu terdokumentasi. Ia fokus pada suara. Tidak ada langkah lagi. Namun suara dentingan tiba-tiba muncul tepat di depan kamera. Suaranya sangat dekat. Seolah sumbernya berada tepat di luar jangkauan cahaya. Arvin mematikan alat perekam dan mengambil kameranya kembali. Ia menutup rekaman itu dengan menyatakan bahwa suara lama yang pernah digunakan penjaga kebun kolonial kini muncul kembali. Ia menyebutkan bahwa ini mungkin menjadi petunjuk paling kuat tentang keberadaan penjaga senyap di area makam Belanda. Ia berencana mengikuti arah suara itu menuju titik berikutnya di dalam hutan. Ia mematikan lampu sorot. Ia melangkah ke jalur gelap yang menunggu di depan. Pusat aktivitas yang tidak pernah terlihat pengunjung. Arvin masuk lebih dalam ke jalur gelap setelah suara dentingan terakhir menghilang. Ia menyalakan lampu senter yang lebih kuat. Ia bisa membayangkan bagaimana cahaya putih itu menembus kabut tipis yang muncul di antara pepohonan. Kabut itu tidak ada sebelumnya. Kabut hanya muncul di area tertentu di makam Belanda, terutama pada jam setelah tengah malam. Suhu di sana turun cepat. Arvin menyebutkan bahwa suhunya turun hampir 6 derajat sejak ia meninggalkan tembok tua. Ia berjalan menyusuri jalur yang menanjak sedikit. Tanahnya lembab. Daunnya menempel pada sol sepatu. Arvin melihat pola rumput yang roboh ke satu arah. Polanya konsisten. Arah roboh rumput itu seolah menunjukkan jalur yang sering dilalui sesuatu. Ia mengikuti pola itu. Ia menundukkan badan untuk lewat di bawah ranting rendah. Ia bergerak perlahan agar suara langkahnya tidak terlalu keras. Ia sampai pada area yang lebih terbuka. Area itu hanya berupa lapangan kecil yang dikelilingi 3 pohon besar. Pohon itu tampak lebih tua dibanding pohon lain di sekitarnya. Batangnya tebal. Kulit kayunya terkelupas di beberapa bagian. Tanah di bawah ketiga pohon itu rata dan tidak ada rumput yang tumbuh. Seperti seseorang atau sesuatu sering berdiri di sana. Arvin memeriksa tanah itu. Ia menemukan banyak pola goresan kecil. Goresan itu memutar satu arah. Panjang setiap garisnya sekitar 5–7 cm. Polanya rapi. Ia menduga itu bukan goresan hewan. Goresan hewan biasanya berantakan dan tidak konsisten. Goresan ini memiliki arah dan jarak yang sama. Ia mengambil foto pola tersebut. Ia kemudian melihat batu kecil di tengah lapangan. Batu itu berbentuk hampir persegi. Permukaannya berbeda dari batu alam yang biasa ditemukan di kebun raya. Warnanya lebih gelap. Ada bekas ukiran tipis seperti huruf. Namun huruf itu sudah rusak. Ia hanya bisa melihat garis seperti bentuk V dan garis lurus pendek di sampingnya. Arvin menempelkan ponselnya untuk memotret lebih dekat. Saat ia melakukannya, kameranya menangkap perubahan cahaya di belakang. Cahaya itu muncul seperti kilatan kecil. Ia menoleh cepat. Tidak ada apapun. Tidak ada pantulan cahaya. Tidak ada serangga. Tidak ada hewan. Ia menyalakan kamera inframerah kembali. Suhu di area lapangan itu tidak stabil. Nilainya naik turun perlahan. Polanya seperti ada sesuatu yang bergerak tetapi tidak terlihat. Ia bergerak setengah lingkaran untuk memperluas jangkauan pengambilan gambar. Saat ia berjalan mendekati pohon besar yang paling kiri, suara terdengar dari atas.
Suara itu seperti bunyi sesuatu yang jatuh dari dahan lalu menabrak batang pohon. Arvin menyorotkan senter ke arah suara. Tidak ada buah. Tidak ada ranting patah. Namun suara jatuh itu sangat jelas. Seperti benda seukuran kepalan tangan yang jatuh dari ketinggian 2 atau 3 meter. Ia kemudian mendengar suara lain. Suaranya pendek dan tegas. Suara seperti langkah kaki yang menginjak tanah kering. Polanya 2 langkah. Henti. 2 langkah lagi. Suara itu berasal dari belakangnya. Ia memutar tubuh cepat sambil mengarahkan kamera. Tidak ada sosok manusia. Tidak ada pergerakan daun. Ia mendekat ke pohon besar itu. Ia meraba kulit pohon. Ia merasakan dingin yang tidak wajar. Udara di sekitarnya lebih dingin dibanding area lapangan. Suhu tidak turun merata. Suhu turun hanya pada radius tertentu di sekitar pohon itu. Arvin mencatat bahwa pola suhu seperti ini sering muncul dalam kasus aktivitas yang tidak dapat dijelaskan. Ia melangkah mundur 1 langkah untuk melihat keseluruhan pohon. Saat ia mundur, kameranya menangkap pola berbentuk kabut tipis di sisi kanan pohon. Polanya bergerak pelan. Kabut itu tidak naik seperti kabut biasa. Kabut itu bergerak mendatar. Bentuknya oval kecil. Panjangnya sekitar 0,5 meter. Arvin memperbesar gambar. Kabut itu menghilang tepat sebelum bentuknya jelas. Arvin memutuskan untuk memeriksa bagian belakang pohon. Ia melangkah melalui sisi yang lebih gelap. Senter kecilnya memantulkan cahaya pada akar besar. Di antara akar itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ada bekas tekanan kaki. Ukurannya panjang. Bentuknya lurus. Solnya tipis. Polanya sama dengan jejak sepatu yang ia ikuti sejak awal. Jejak ini lebih jelas. Tanahnya tertekan cukup dalam. Ia menempelkan kamera pada tanah. Ia mengukur panjang jejak itu. Panjangnya sedikit lebih panjang dari ukuran sepatu manusia modern. Ia mencatat bahwa jejak ini baru. Jejak ini muncul setelah hujan sore tadi. Artinya seseorang atau sesuatu melewati area itu dalam beberapa jam terakhir. Arvin mendengar suara udara bergerak pelan. Suara itu seperti napas panjang. Suaranya datang dari jarak sangat dekat. Ia menoleh. Ia menyorotkan senter ke kanan. Tidak ada apapun. Namun tanah di sebelahnya bergerak sedikit. Rumput pendek di sebelah sepatu Arvin merunduk seolah tertekan berat tubuh seseorang. Ia mengambil langkah mundur. Senter di tangannya bergetar sedikit. Kamera inframerah menangkap titik bersuhu rendah dalam jarak 2 meter dari tempatnya berdiri. Titik itu bergerak lambat ke kiri. Ukurannya konsisten dengan tubuh manusia dewasa. Titik itu berhenti. Tidak bergerak. Arvin memfokuskan kamera. Ia menunggu. 5 detik berlalu. Titik itu mengembang sedikit. Lalu mengecil. Seperti seseorang yang sedang menarik dan menghembuskan napas. Arvin merasakan ketegangan meningkat. Namun ia tetap menahan posisinya. Ia ingin memastikan bahwa semua data terekam. Ia menyebutkan bahwa pola suhu ini tidak wajar. Polanya menunjukkan aktivitas yang merespons keberadaan dirinya. Ia berkata pelan bahwa ia mungkin telah menemukan pusat aktivitas yang berkaitan dengan penjaga senyap. Ia menutup rekamannya dengan kalimat pendek bahwa ia akan menuju arah barat lapangan. Arah itu adalah satu-satunya jalur yang tampak sering dilalui makhluk yang meninggalkan jejak tersebut. Ia melangkah perlahan menuju jalur gelap itu. Suara dentingan samar terdengar 1 kali dari belakangnya. Suara itu seperti tanda bahwa ia sedang mendekati titik paling penting dalam penyelidikannya. Pertemuan di jalur barat dan misteri yang terungkap. Arvin melangkah menuju jalur barat lapangan. Jalur itu sempit dan tertutup semak rendah. Tanahnya lebih lunak. Setiap langkah kaki menimbulkan suara kecil. Kamu bisa membayangkan bagaimana ia mencoba menahan suara langkahnya agar tidak memancing respons dari apapun yang ada di sana. Ia memegang senter dengan erat. Ia menyorotkan cahaya ke tanah sambil merekam setiap detail.
Ia mengikuti pola jejak yang memanjang ke arah barat. Jejak itu semakin jelas. Tanah di sisi jalur tampak tertekan dari arah kiri ke kanan. Polanya menandakan pergerakan yang sering terjadi. Arvin menduga area itu merupakan rute yang dilalui sosok yang ia kejar sejak malam pertama masuk makam. Ia menemukan sebuah pagar besi kecil yang tertutup bayangan pepohonan. Pagar itu hanya setinggi pinggang. Warnanya memudar. Banyak bagian berkarat. Namun bentuknya masih kokoh. Arvin tidak pernah melihat pagar ini saat datang pada siang hari. Pagar itu tertutup dedaunan. Ia menggeser daun-daun yang menempel dan membaca lempengan logam kecil di salah satu batang pagar. Tulisan Belanda terpahat di sana. Tulisan itu berarti area penyimpanan barang penjaga. Arvin mengangkat kamera untuk memperjelas. Tulisan itu memberi konteks baru tentang suara dentingan dan jejak sepatu yang ia ikuti. Ia menyadari bahwa ia sedang berada di area yang dulunya dipakai penjaga untuk menyimpan peralatan kerja. Area itu tidak dibuka untuk umum. Ia membuka pagar perlahan. Engselnya mengeluarkan suara panjang. Suara itu memantul ke seluruh area. Tidak ada hewan atau suara angin sebagai respons. Keheningan itu membuatnya waspada. Ia menyorotkan senter ke depan. Jalur setelah pagar tampak lebih bersih. Banyak rumput yang patah. Polanya konsisten dengan langkah orang dewasa. Ia mengikuti jalur itu hingga tiba di sebuah struktur kecil dari batu. Tingginya sekitar pinggang. Bentuknya seperti pos jaga tua. Atapnya hilang. Dindingnya rusak. Namun bagian dalamnya cukup utuh. Arvin masuk setengah tubuh. Ia menyorotkan cahaya ke dinding bagian dalam. Di dinding itu ada bekas goresan. Polanya mirip dengan pola sinyal yang pernah ia lihat di arsip lama. Ia memotret pola itu. Ia melihat bagian bawah dinding lebih bersih dibanding area lain. Seperti ada orang yang sering bersandar di sana. Ia melihat tanah di bawahnya. Tanah itu tertekan dalam dua pola yang menyerupai posisi kaki seseorang yang berdiri lama. Polanya simetris. Ia menempelkan kamera untuk merekam lebih jelas. Ia menyimpulkan bahwa seseorang, atau sesuatu, sering berhenti di pos itu dalam waktu lama. Arvin lalu mendengar suara yang sangat pelan. Suara itu seperti helaan napas panjang. Suaranya teratur. Interval setiap helaan sama. Ia berbalik dan mengarahkan senter ke kanan. Cahaya itu memantul di batang pohon besar. Tidak ada sosok manusia. Tidak ada hewan. Namun suara napas itu semakin jelas. Suaranya terdengar seperti berasal dari jarak 1 meter. Ia mengangkat kamera inframerah. Layar menunjukkan perubahan suhu. Titik bersuhu rendah muncul. Titik itu membesar lalu mengecil. Polanya seperti napas manusia dewasa. Namun tidak ada bentuk tubuh. Tidak ada bayangan. Hanya perubahan suhu. Arvin merekam semua detail. Ia maju setengah langkah. Ia ingin memastikan jaraknya. Titik itu tidak bergerak. Titik itu tetap berada di posisi yang sama. Polanya stabil. Ia mengangkat senter sedikit lebih tinggi. Cahaya itu tidak menangkap apapun. Tiba-tiba suara dentingan terdengar jelas. Suaranya keras. Polanya 2 kali cepat. Lalu 1 kali lambat. Pola itu identik dengan sinyal penjaga kebun kolonial. Sinyal itu berarti ada penyusup yang masuk terlalu dalam. Arvin menegakkan tubuh. Ia memusatkan pandangan ke arah suara. Suara itu datang dari balik pohon. Ia melangkah pelan. Ia mendekat beberapa langkah. Ia memperbesar zoom kamera. Namun sebelum ia mengarahkan cahaya tepat ke sumber suara, titik suhu rendah itu bergeser cepat ke kiri. Gerakannya tiba-tiba. Arvin menyorotkan senter. Tidak ada sosok. Namun rumput di bawahnya tertekuk seperti diinjak sesuatu. Tekukan itu membentuk pola langkah panjang. Pola itu bergerak ke arah jalur lain yang lebih gelap. Arvin mengikuti pola itu sejauh 3 meter. Namun langkah itu berhenti mendadak.
Polanya berhenti di depan sebuah batu besar. Tidak ada tanda langkah keluar. Tidak ada tanda melompat. Tidak ada bekas tangan. Jejak itu berhenti begitu saja. Ia menyorotkan senter ke seluruh area. Ia mengulang gerakannya beberapa kali. Ia tidak menemukan apapun. Kamera inframerah menunjukkan bahwa suhu kembali normal. Tidak ada titik bersuhu rendah. Tidak ada pola gerakan. Arvin menurunkan kameranya. Ia berkata bahwa jejak yang ia ikuti sejak awal malam berhenti di titik itu. Ia menyimpulkan bahwa sosok yang meninggalkan jejak tersebut tidak bergerak seperti manusia. Jejak itu muncul dan hilang tanpa pola fisik yang konsisten. Ia berjalan kembali ke pos jaga untuk memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Ia memeriksa tanah. Tidak ada perubahan. Ia memutuskan mengakhiri penelusuran malam itu. Ia menutup rekaman dengan mengatakan bahwa apapun yang menjaga area makam Belanda tidak perlu muncul untuk terlihat. Aktivitasnya cukup memberi banyak bukti. Ia menaruh camcorder di tas. Ia menyalakan senter besar untuk kembali ke jalur utama kebun raya. Ia berjalan perlahan. Kamu bisa membayangkan bagaimana ia menjaga agar langkahnya tetap tenang. Ia memeriksa bagian belakang beberapa kali. Namun tidak ada yang mengikuti. Saat ia hampir mencapai jalan utama, suara dentingan terakhir terdengar dari kejauhan. Satu dentingan. Pelan. Jelas. Seperti ucapan bahwa penyelidikan malam itu sudah cukup. Arvin berhenti. Ia menoleh perlahan. Tidak ada siapapun. Ia melanjutkan langkah dan meninggalkan area itu sambil membawa semua rekaman yang telah ia kumpulkan. Sosok penjaga senyap tetap menjadi misteri. Namun Arvin akhirnya memahami bahwa makam tua itu tidak pernah sepenuhnya kosong pada malam hari. Petualangan Arvin di makam Belanda Kebun Raya Bogor memperlihatkan bahwa sejarah selalu menyimpan pesan yang menunggu untuk ditemukan. Setiap makam memiliki cerita. Setiap batu memiliki jejak kehidupan. Kita bisa memahami masa lalu melalui tempat yang masih berdiri hingga hari ini. Kita juga bisa belajar melihat detail kecil yang sering orang abaikan. Misteri yang muncul bukan sekadar ketakutan. Misteri itu bisa menjadi jembatan untuk memahami sejarah dengan cara yang lebih dekat.